game tua itu. Mungkin itu salah satu sebutan yang pas buat game yang satu ini. Ya, gimana game yang gak dibilang tua coba. Kalau gamenya aja udah 12 tahun yang lalu anjir. Sebagai player yang bermain game ini cukup lama ya kan. Pastinya pas balik main game ini tuh kerasa ada banyak perubahan gitu loh guys. Kayak ini apaan anjir cowok tiba-tiba ada cerqueen di TH8. Seingetku tuh ya, cerqueen tuh cuma bisa didapetin dari TH9 doang lah. Lah ini ada di TH8 tuh. Kayak why gitu Supercell. Kenapa gitu Supercell? Halo, gua Maybe Win, dan mungkin beberapa kalian ada yang sudah tahu game Clash of Clans ini, atau mungkin kalian belum. Wes, tenang. Clash of Clans adalah sebuah game strategi di mana pemain bisa menyerang desa lawan untuk mengambil sumber daya lawan yang kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan desa asal. Game ini didirikan oleh Supercell yang berasal dari Finlandia, lebih tepatnya di daerah Helsinki. Dimana Clash of Clans ini tuh pertama kali rilis pada tanggal 2 Agustus 2012 dari iOS. Sedangkan untuk Android sih 7 Oktober 2013. Cuman aku agak lupa ya kenapa awal mula game ini bisa ramai gitu. Seingetku ya, ya bukan berarti aku lupa terus nyari di Google gitu kan ya. Ya nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Tapi serius, game ini tuh ramai saat perilisannya juga loh. Dan juga pada tahun 2015 yang kata aku itu era kejayaannya Clash of Clans, yaitu tuh bisa rame gitu. Ya karena ya jarang banget yang namanya game strategi di pasar mobile gitu. Soalnya Clash of Clans sendiri hadir dengan konsep yang fresh pada masa itu. Game yang berbasis strategi lah, membangun desa lah, dan menyerang desa lawan juga, yang membuat game ini pastinya ramai pada masa itu. Ya gimana enggak gitu. Kebanyakan game lama tuh bertemakan endless, puzzle, dan lebih fokus ke gameplay yang cepat serta kasual menurutku. Dan juga yang ngebuat game ini ramai itu dari masifnya iklan. Ya mungkin buat kalian yang dulunya pernah nonton video di YouTube kan, terus tiba-tiba gua ada iklan Clash of Clans gitu. Itu berarti Supercell berhasil melakukan iklan besar-besaran, dan hal ini dapat dibuktikan dari tahun 2015. Pendapatan di tahun segitu tuh lebih besar dibandingkan jumlah subscriberku saat ini. Apaan sih coba gak jelas. Dan nyatanya nggak cuman di YouTube aja guys, asli gitu. Iklan Clash of Clans sendiri pastinya ada di sosial media lain seperti Facebook, terus Facebook, apalagi Facebook gitu ya kan. Kemudian kita lanjut pada tahun 2016, di mana di tahun segitu Supercell menambahkan pasukan atau troops baru, pertahanan baru, dan di akhir tahun 2016 Clash of Clans kedapatan troops event seperti Wizard S ya. Dan pada tahun 2017, nah ini aku tuh inget kalau desa malam ini diadain, dan itu merupakan salah satu update besar pada tahun segitu. Sistem yang berbeda dari desa siang lah, dimana kita menyerang desa lawan, tetapi lawan juga menyerang desa kita juga loh. Kayak kalian ngerti lah ya. Jadi siapa yang base-nya bisa rata atau presentasinya tinggi, dialah yang menang dan mendapatkan trofi. Dan teruntuk pada desa siang juga ada update semacam gear up di 2019. Ya, 2019. Ini adalah tahun dimana global chat dihapus. Tidak. Cuman kenapa Supercell? Padahal global chat tuh tempatnya player bisa berbicara buat mencari member clan loh. Ya nggak semuanya begitu sih, palingan tahu lah ya. Dan gue tuh masih heran gitu, kenapa ini game masih bertahan selama 12 tahun kan? Kayak gimana gitu loh.
Apakah karena game ini menghasilkan uang dengan nge-scan meteor? Simple tapi pasti. Iya, F2P friendly. Game yang selalu menyajikan kepada playernya untuk bermain gamenya secara gratis. Gimana nggak gratis? Upgrade bangunan dapat dilakukan tanpa melakukan pembayaran. Terus masak troops. Dan pastinya bermain game ini mengandalkan yang namanya skill. Jadi ya percuma kalau lo top up banyak cuman gak ada skill sama sekali. Aduh jangan. Markas begini mau menahan PK gua, ha? Die! Kalau ini sudah pasti lah ya. Seiring berjalannya waktu, Clash of Clans mulai mengadakan event yang bisa dibilang ya menarik gitu buat para playernya. Seperti clan games dengan hadiahnya yang menarik gitu kan. Kemudian hadiah dari penyerangan clan capital, drops unik, gear unik, dan tentunya berbagai event musiman. Mungkin menurutku ini bisa menjadi alasan kenapa game ini bisa bertahan sampai sekarang. Iya, kalian gak salah denger. Gameplay yang EZ, tinggal spam meskipun pendapatannya gak stabil gitu kan. Bukan berarti game ini tuh mengalami ambang penutupan. Kalau kita lihat dari game mobile yang bertahan lama, mereka tidak hanya tergantung dengan adanya sistem mikrotransaksi, melainkan komunitas yang kuat dan gameplay yang pastinya terus improve. Game aja terus improve, masa pemerintah kita nggak improve? Dan itu sebenarnya balik lagi ke developernya. Kalau misalkan Supercell bisa berinovasi, mungkin gamenya bisa bertahan lama. Dan jika tidak, ya udahlah. Cuman bagaimana pendapat kalian tentang video gua kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar lah ya. Dan oke, begitu aja sih sebenarnya yang bisa gua omongin. Dan gua sekali lagi minta maaf lah ya kalau misalkan gua tuh ada salah perkataan maupun perbuatan gua dan menyinggung kalian juga di video kita hari ini. Ya gue nggak tahu lah ya, cuman sorry banget lah ya. Dan kenapa alasan gue tuh sebulan lebih ini nggak upload ini sebenarnya ya, dari video pertama juga sih sebenarnya, lupa sih dari tanggal berapa itu gue upload. Ya sebenarnya alasan gue tuh nggak luput dari tugas sekolah aja sih bang. Iya asli tugas sekolahnya banyak banget. Alamak, terus nanti kalau nggak salah tuh di tanggal, bukan di tanggal sih, lebih tepatnya di bulan Juni awal tuh ada ujian juga. Aduh alamak, ujian, gue mesti belajar. Makanya aku tuh cepet-cepet ngedit nih buat video hari ini. Terus nanti juga ya gitu aja sih sebenarnya, nggak ada lagi yang bisa gue sampein sih. Sama device isu aja sih palingan, sama internet ya. Ya mengingat kapasitas penyimpananku tuh masih dikit banget lah ya, gak usah ditanya lagi. Oke gitu aja sih sebenarnya. Thank you.